Halo teman-teman semua, jumpa lagi di sini dengan Awan Chai dan dengan IWPI, Bapak Rinto. Halo Bapak Rinto, apa kabar? Ya, semangat Mas Awan. Luar biasa, Pak Rinto masih semangat ya. Ya. IWPI ini eh, digadang-gadang akan katanya nih akan bisa bersaing dengan konsultan pajak yang ada nih Pak. Luar biasa nih IWPI ya. Ya. Oke. Ini IWPI katanya mau bikin keberatan terhadap pengumuman Cakartun pajak. Ini Nah, agak bingung nih Pak, ini orang nggak ngerti nih. eh, Pak IWP mau ngapain nih? Jadi atau ini deh Pak, pertama-tama boleh nggak dikasih tahu apa itu atau oke. calon hakim CHA. agung, apa itu Kamartun pajak, dan kenapa penting bagi kita semua untuk tahu ini gitu. Oke, oke, oke. Ya, saya jelaskan sedikit Mas Awan ya. Karena Hmm. saya juga kurang ini Mas ya, belajar hukum juga barusan. Nah, intinya calon hakim agung Kamar Tun Pajak ini adalah hakim-hakim yang akan ini Mas, ditempatkan di Mahkamah Agung Mas. Dan orang-orang ini adalah yang akan memutus perkara PK Mas. Kalau kita dari kasus dari pengadilan pajak itu, hasil dari pengadilan pajak hanya bisa di PK. Seperti itu Mas Awan. Jadi akan memutus perkara-perkara yang diajukan PK dari putusan pengadilan pajak. Seperti itu Mas Awan. Oh, jadi kalau Ya, kita kalah di pengadilan pajak atau kita menang pun, maka para pihak boleh betul. mengajukan tingkat lebih tinggi namanya PK ke Mahkamah Agung. Ya, peninjauan kembali. Betul Mas Awan. Dan disitulah kita akan bertemu para hakim agung ini ya. Betul. Dan gini Mas Awan. Kenapa kok kita harus berjuang Mas? Karena dalam perkara PK itu tidak ada sidang Mas Awan. Jadi kita hanya jawab jinawat dokumen by ini Mas elektronik, udah langsung keluar putusan Mas. Jadi tidak ada sidang terbuka kayak di pengadilan pajak Mas yang bisa disaksikan masyarakat luas seperti itu Mas. Nah, ini kemarin kalau calon hakim agungnya sudah cenderung membela DJP atau bea cukai, lah ini sangat ini Mas, tidak adil bagi wajib pajak Mas Awan. Oke, jadi dicurigai atau patut diduga ini teman-teman calon hakim agung yang sudah lolos ini malah dikhawatirkan tidak independen, Pak ya. Betul, betul Mas Awan. Karena kan ini Mas, apa tidak ada sidang Mas. Jadi cuma jawab jinawat, tiba-tiba kita kalah atau menang, Mas. Misalkan Oke. ini kita sudah berjuang susah payah di pengadilan pajak, kita sebagai wajib pajak, sebagai rakyat Mas melawan pemerintah, nah kita udah menang, ya mereka ajukan PK, ya kita bisa jadi kalah Mas, Tanpa ada sidang ya. tanpa ada sidang Mas. Kenapa itu pentingnya ini Mas, apa kita harus memantau sebagai wajib pajak, ini memantau calon hakim agung Kamar Tun Pajak ini Mas. Hmm. Jadi sangat berisiko sekali kalau ternyata orang yang masuk ke kamar tun pajak itu malah orang yang salah atau tidak independen. Percuma lah kita Betul Mas Awan. setengah mati di pengadilan pajak, di sana dikalahkan dengan mudahnya ya. Betul, betul Mas Awan. Oke. Jadi IWPI mengajukan keberatan ini satu-satunya ya teman-teman semua ya. Di dunia ini, di Indonesia ini tidak ada satupun asosiasi konsultan pajak yang peduli dengan hal ini. Hanya IWPI yang peduli dengan pentingnya siapa calon hakim agung. Karena kita ini punya kepentingan sebagai wajib pajak ya, sangat penting sekali untuk dapat keadilan. Gitu. Betul Mas Awan. Bahkan asosiasi konsultan pajak itu pentingnya adalah dapat klien. Bercanda ya Pak 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 IWPI KPI. Oke. Jadi IPPI mengajukan keberatan melalui surat tertulis ya. Betul Mas Awan. Kalau boleh di-sharing dong Pak, bagaimana nih isi suratnya? Oke, oke Mas, saya Subjeknya share kepada dulu Mas. siapa? Apa isinya? Ini sudah kelihatan? Sudah Pak. Ketua Komisi Yudisial. Nah, Oke. ya. Jadi ini Mas Awan, karena kemarin ini kan gini Mas, ceritanya itu kan seleksi calon hakim agung Kamar Tun Pajak ini adalah tanggal 9 Juli Mas. Lah, setelah 9 Juli, kita udah review Mas. Besoknya tuh kami sudah review Mas. Kami sudah ngedraft surat, kami nggak tahu Mas prosesnya gimana. Tiba-tiba tanggal 12 Juli diumumkan Mas kelulusan calon hakim agung ini Mas untuk diserahkan ke Komisi 3 DPR RI Mas Awan. Jadi Nah, karena sudah tanggal keluar 9 tanggal 9 itu adalah yang live YouTube itu yang dari Komisi Yudisial. betul, yang tanggal 9 itu live YouTube Mas, live YouTube dari Komisi Yudisial. Dan Nah, hanya terus satu kali itu tanggal aja tiba-tiba 12 sudah dapat. tanggal 12 itu sudah langsung pengumuman Mas yang lolos. Oke. Dan dari 4 calon hakim agung ini
yang dari non Kemenq hanya 1 orang, dan itu yang tidak diloloskan Mas Awan. Oh, Nah, yang ini yang lolos semua dari Kemenq. yang lolos dari Yang Kemenq semua. ya, yang lolos 3 ini adalah dari Kemenq Mas. 1 dari Kemenq sendiri, yang 2 dari hakim pengadilan pajak Mas Awan. Waduh, cilaka, Bos. Oke, oke, oke. Bagaimana, Pak? Bagaimana syaratnya? Nah, ini kami judulnya ini Mas, keberatan atas pengumuman nomor 11 Peng garis miring PIM RH 04.0607/2024 tentang kelulusan seleksi calon hakim agung Republik Indonesia tahun 2024 Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Nah, ini nanti mungkin suratnya juga bisa di-share atau gimana nanti Mas Awan. Nah, ini kan dasar kami adalah bahwa pada live streaming YouTube Komisi Yudisial tentang wawancara terbuka calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung, ini Mas, ada linknya. Terdapat 4 calon hakim agung tata usaha negara khusus pajak. Nah, ini calonnya 4 ini Mas. 1, Dr. Diana Malemita Ginting. Ini dari Kemenq Mas Awan. Oke. Nah, yang kedua, Dr. Doni Budiono ST SE AK SHMH. Ini dari ini Mas, luar Kemenq ini Mas Awan. Ini dia dari praktisi kuasa hukum pajak Mas, background-nya Mas. Dan dia tidak lolos nih, Nah, Pak Doni ini. dan ini tidak lolos Mas Awan. Udah jadi dokter, udah paling panjang namanya, gelarnya, percuma kalau kalau bukan Kemenq. Nah, yang ketiganya adalah LY Hari Sih Afianto SST SHMM. Ini dari hakim sekarang dinas sebagai hakim pengadilan pajak Mas Awan. Terus yang ketiga adalah Tri Hidayat Mahyudi SHMH AK MBE. Nah, ini sudah kami review Mas Awan. Nah, ini bahwa keempat calon hakim agung di atas, 3 diantaranya menjabat di bawah Kementerian Keuangan. Selanjutnya disebut Kemenq. Ini Mas Awan. Yang lolos ini Mas. Ini yang lolos dan 3-3-nya orang Kementerian Keuangan. Ya, karena kan pengadilan pajak ini kan di bawah Kemenq Mas untuk organisasinya. Kalau lembaganya kan di bawah Mahkamah Agung. Cuma kan organisasinya, SDM-nya kan di bawah Kemenq Mas. Berarti si Pak Hari dan Tri Hidayat ini masih menjadi majelis hakim ya? Betul, betul Mas Awan. Betul Mas. Mas, lah ini adalah ini Mas. Contoh surat kita, sebentar Mas, ini coba saya rotate dulu Mas. Nah, ini Mas ya. Ini adalah ini Mas, tanggapan kami adalah gini Mas, bahwa tanggapan yang disampaikan para calon hakim agung MA Tun khusus pajak pada wawancara terbuka tersebut di atas sebagian besar bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, ini Mas, pernyataannya sudah kami uraikan Mas di surat ini. Masing-masing ini calon hakim agung ini ada ininya Mas Awan, ada menitnya keberapa Mas. Wah. Nah, ini surat kami yang ke ini Mas, ke Ketua Komisi Judisial. Nah, ini ada pertanyaan ini Mas dari Bapak Alessandro Re dari P5I Mas. Ini tentang jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan. Ini nanti juga akan ini Mas, videonya juga ini akan kita upload Mas di IWPI juga Mas. Di YouTube-nya IWPI khusus untuk ini aja Mas Awan, untuk masing-masing pendapatnya masing-masing ini calon hakim agung ini Mas Awan. Nah, ini kan nanti bisa di-share atau gimana Mas Awan? Ini kan karena surat kami dari IWPI terbuka untuk ke Komisi Yudisial. Cuman kan ini keberatan saja Mas. Kalau di suratnya sendiri Mas itu sudah tertulis bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat Mas Awan. Nah, ini pada intinya ini Mas, pada intinya adalah semua calon hakim ini, semua calon hakim agung ini Mas Awan, ini tidak mau menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan dalam memutus perkara-perkara perpajakan Mas Awan. Nah, itu bertentangan dengan pasal 23A bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa itu diatur dengan undang-undang, itu Mas, bukan undang-undang perpajakan. Nah, ini contohnya yang dari ketiga hakim ini Mas, dari masyarakat dari Pak Alessandro Re itu tanyanya sama Mas, misalkan tentang prosedur pelanggaran tata cara pemeriksaan. Nah, semua 3 calon hakim agung yang lolos ini Mas, itu mengatakan bahwa boleh melanggar Mas. Kalau tidak ada sanksinya dalam peraturan perundang-undangan di perpajakan.
Nah, terus dari Pak Alessandro mengatakan, apakah tidak bisa Hakim Pengadilan Pajak ini memutus berdasarkan Undang-Undang AP? Katanya tidak bisa, Mas. Karena nanti walaupun dibatalkan, toh kalau diulangi hasilnya sama, itu loh, Mas. Hmm. Itu lucu, Mas. Padahal sebenarnya, Mas, kalau dari Direktorat Jenderal Pajak ini Mas ya, mengurangi arogansinya, itu dia bisa menggunakan pasal 31, Mas, Undang-Undang KUP, Mas. Mereka batalkan saja, terus dilakukan pemeriksaan ulang. Seperti Hmm. itu, Mas Awan. Ini Mas, jarang digunakan oleh pengadilan pajak dan DJP, Mas. Hmm. Jadi ini kesimpulannya ini, Mas ya, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di bawah Kemenkyu menormalisasi pelanggaran dalam prosedur tata cara pemeriksaan. Adapun bagi pegawai pajak yang telah melanggar peraturan di bidang perpajakan hanya sanksi internal bagi pegawai yang bersangkutan. Karena tidak ada sanksi yang mengatur di bidang peraturan perpajakan. Terlebih lagi pegawai di bawah Kemenkyu atau adalah pejabat publik. Maka bila mana dalam satu aturan atau perundang-undangan tidak diatur akibat hukum atau sanksi hukum, harus melihat aturan atau perundang-undangan lainnya yang mengatur hal tersebut. Faktanya, pegawai Kementerian Keuangan menutup mata atas norma lain tersebut dan hanya tunduk pada undang-undang di bidang perpajakan, seolah-olah tidak mengakui undang-undang administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Mas Awan. Terus yang nomor 2, poin utama kita yang kita sampaikan adalah para calon hakim agung MA Tun khusus pajak berpendapat seolah-olah pegawai Kemenkyu boleh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jika konstitusi saja ditentang oleh pejabat publik, dalam hal ini pegawai Kemenkyu yang mencalonkan diri sebagai hakim agung, maka pejabat publik tersebut tidak mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali usulan calon hakim agung Kamartun khusus pajak karena usulan yang diusung oleh Komisi Yudisial berasal dari pejabat di Kemenkyu. Selain itu, karena resiko konflik kepentingan, Mas, sangatlah tinggi. Juga dikhawatirkan para calon hakim tidak mampu untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, terutama terkait dengan prinsip profesionalitas, gitu, Mas. Terlebih lagi, 2 calon hakim agung Tun khusus pajak adalah pegawai di Majelis Pengadilan Pajak, Mas. Gitu, Mas. Jika dalam pengangkatan calon hakim agung Tun khusus pajak adalah berasal dari Kementerian Keuangan, gugurlah kewajiban wajib pajak dalam memperjuangkan keadilan dan haknya serta hilangnya kepercayaan wajib pajak pada pengadilan di negara Indonesia ini, Mas Awan. Hmm. Uh. Wah, kayaknya agak suram nih kalau begini nih, Pak. Jadi dari 4, 3 yang lolos, 3 ini adalah orang-orang di Kementerian Keuangan. Dan ternyata mereka ini justru mendukung para oknum-oknum yang berpendapat kami hanya tunduk pada undang-undang pajak. Kami nggak peduli tuh undang-undang yang lain. Apa itu undang-undang dasar? Nggak peduli. Pokoknya undang-undang Betul, pajak. Mas. Padahal oke lah kalau di pengadilan pajak, Mas, masih di bawah Kemenkyu. Sekarang ini kan beliau-beliau ini adalah akan menjadi hakim agung, Mas. Jadi kan harus lebih luas lagi kacamatanya, Mas Awan. Ya, kita Nah, berharap sekali ini juga. dugaan saya gini, Mas. Ini dugaan kami, Mas ya. Dugaan kami dari teman-teman di IWPI, Mas. Itu kan kami mendengar, Mas ya. Kami mendengar isu bahwa kalau DJP kalah, Mas, kan memang kalah, Mas ya. 60% kan kalah, Mas ya. Berdasarkan data di pengadilan pajak kan 60% DJP kalah. Nah, itu kami dengar ada isu, Mas, yang penting walaupun kalah, Bapak Dirjen Pajak, Mas, menyuruh yang penting tetap ajukan PK, Mas. Lah, karena PK banyak, Mas, akhirnya Mahkamah Agung kekurangan pegawai, Mas Awan. Akhirnya Mahkamah Agung mengajukan pengajuan meminta calon hakim agung khusus Kamartun pajak ini, gitu loh, Mas Awan. Lah, membuka lowongan lah KY, gitu loh, Mas, untuk seleksi calon hakim. Lah, yang masuk orang-orang ini lagi, gitu, Mas Awan. Waduh, sulit juga ya. Jadi ini Suryo Utomo ini kalau kalah di pengadilan bukannya malu, bukannya introspeksi, tapi ayo kita gugat lagi ke Mahkamah Agung. Betul, Mas, PK. Kalau kita ini kan kalau kalah di pengadilan minimal ada rasa malu lah. Betul, Melihat Mas. terbukti kita salah, kan gitu. Betul, betul, Mas Awan. Minimal ada rasa malu atau permintaan maaf gitu ya. Ini enggak usah. Kita gugat balik itu si wajib pajak itu. Iya. Pak Suryo, Pak Suryo.
Oke. Jadi surat ini Pak, keberatan ini, apa nih langkah selanjutnya? Targetnya apa nih? Apakah akan dilakukan upaya hukum kah? Atau sekedar, viral saja atau bagaimana? Oh, kalau gini Mas, kalau di Komisi Yudisial Mas Awan, kami hanya bisa melakukan keberatan Mas. Ini pun surat kami tembuskan ke Ketua Komisi 3 DPR RI Mas. Jadi gini Mas, setelah lolos berdasarkan surat dari KY ini Mas, itu ini Mas, para 3 calon hakim agung itu ini Mas, itu diajukan ke Komisi 3 Mas untuk dilakukan fit and proper test Mas Awan. Lah, jangka waktu fit and proper test ini adalah Komisi 3 DPR ini mempunyai waktu cuma 30 hari Mas Awan, 30 hari, tapi dari surat pengumuman tadi diserahkan ke Komisi 3 Mas. Itu kan suratnya tanggal 12. Lah, kita nggak tahu kapan diserahkan ke Komisi 3. Anggaplah itu kita tanggal 12 itu loh Mas Awan. Tanggal 12 diserahkan langsung siangnya Mas Awan ya. Berarti kan 30 hari kan sekitar tanggal 11 bulan depan Mas. Berarti bulan Agustus Mas Awan. Lah, rencananya Mas, kami dari teman-teman IWPI minggu depan itu sekitar tanggal 24 atau 25 kami akan menghadap ke Ketua Komisi 3 Mas. Karena gini Mas, Komisi 3 ini waktu 30 hari ini Mas itu tidak wajib Mas Awan. Jadi Komisi 3 boleh menggunakan hak untuk fit and proper test atau tidak Mas. Kalau tidak menggunakan Mas Awan selama 30 hari selesai, nah itu otomatis Presiden bisa langsung melantik Mas. Punya waktu Presiden melantik punya waktu 14 hari dari habisnya 30 hari tadi Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Oke Pak, siap, mantap. Ini Bapak tembusan ke ketua komisi dan diarsip ya. Ya. Bapak perlu tembusin satu lagi Pak, kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak. Karena kita kalau nggak bisa berharap pada manusia ya mau gimana lagi Pak ya. Iya. Ini lagi Mas. Satu lagi saya kalau bisa share screen Mas Awan. Ini coba, ini kami iseng-iseng Mas. Kami iseng-iseng. Ya. Ini kelihatan Mas ya? Ya, ya Pak. Nah, ini iseng-iseng Mas ya. Canggihan mana Mas? Ini kami dari WPI Mas. Kami dari banyak teman-teman IT. Canggihan mana calon hakim agung ini dengan AI Mas? Kami generate pakai aplikasi AI ya tentang majelis hakim pengadilan pajak yang seharusnya mempertimbangkan undang-undang administrasi pemerintahan dalam memutus perkara perpajakan. Nah, ini kami menggunakan aplikasi namanya Perplexity.ai Mas Awan. Nah, dalam aplikasi Perplexity ini ini Mas, kita bisa memasukkan file-file yang terkait Mas. Nah, ini yang kita masukkan adalah Undang-Undang Dasar 1945, terus Undang-Undang Perpajakan tentang tata cara pemeriksaan, KUP dan lain-lain. Terus kita masukkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Mas. Nah, terus kita tanya Mas, gimana apabila pemeriksa pajak melanggar surat ketetapan pajak, ya melanggar jangka waktu pemeriksaan, ya tentang ini Mas dalam pemeriksaan pajak dan wajib pajak menggugatnya di pengadilan pajak. Apakah majelis hakim pengadilan pajak memiliki dasar hukum untuk membatalkan SKP berdasarkan Undang-Undang AP Mas? Nah, ini AI-nya Mas, ini benar AI Mas Awan. Nah, ini kita langsung ke kesimpulannya Mas. Ini file-file yang saya masukkan. Nah, ini Mas. Kemungkinan putusan pengadilan pajak. Hakim pengadilan pajak dapat membatalkan SKP jika terbukti bahwa penerbitannya melanggar ketentuan jangka waktu pemeriksaan yang diatur dalam peraturan perpajakan dan undang-undang administrasi pemerintahan, Mas. Pembatalan SKP ini akan mengharuskan Direktur Jenderal Pajak untuk memperbaiki perjuangan pemeriksaan dan penerbitan SKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mas. Ini Mas. Jadi jawaban ini, Mas. Ya mohon maaf ya, ini lebih bagus, Mas, dari jawaban calon hakim agung pajak. AI aja bisa paham ya bahwa undang-undang itu tidak hanya undang-undang pajak. Betul, Mas Awan. Hmm. Jadi sekarang kan teknologinya sudah AI ini kan sudah meluas Mas. Jadi kita tinggal memasukkan aja Mas file-file ini Mas. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang KUP, Undang-Undang Tata Cara Pemeriksaan, PMK Tata Cara Pemeriksaan, terus Undang-Undang AP kita masukkan semua biar AI yang mikir Mas. Sayangnya AI tidak ada di pengadilan pajak Pak. Nggak ada di pengadilan ya. Nggak bisa ketok palu dia. Nah, seharusnya Mas AI ini memang bukan untuk memutus Mas. AI ini adalah panduan bagi calon hakim agung gitu loh Mas. Untuk daripada dia buka pasal satu-satu Mas. Itu kan sudah dipikirkan. Oke, mantap. Thank you Pak Rinto, IWPI luar biasa nih. Satu-satunya teman-teman ya di Indonesia ini satu-satunya lembaga yang peduli dengan keadilan bagi warga masyarakat dengan keberatan terhadap
hasil putusan atau hasil dari calon hakim agung di Mahkamah Agung. Jadi kita akan ketemu lagi Pak minggu depan atau 2 minggu lagi di Komisi 3 Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Betul, Mas. bisa kita podcastkan lagi nih Pak. Siap, Mas Awan. Nanti kita akan juga mungkin kalau ada semacam press release, Mas, yang kita ke media, itu Mas, bahwa ini sebagai Ikatan Wajib Pajak Indonesia, kami memperjuangkan kepentingan wajib pajak, Mas. Itu Mas Awan, biar tercapai keadilan. Itu aja Mas yang kami inginkan, Mas. Oke, siap. Thank you Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak. Terima kasih Mas Awan. Pak.